Dari kemarin di keyboard-keyboard murah kalian suka nanya gua. Bagian dalamnya itu ada nggak sih isinya bang? Kan aduh kayak gua ngerasa, aduh kalian nggak mungkin lah kali suruh gua bongkar karena ini udah pasti kopong di dalamnya gitu ya. Gak usah gua bongkar lagi, gua kasih tahu aja itu dalam kopong gitu kan. Tapi kali ini rupanya ada yang matahin kata-kata gua nih. Keyboard ini datang dengan konektivitas yang lengkap, di dalamnya juga nggak kopong, bener-bener padat, harganya juga cukup terjangkau tuh. Langsung aja kita bahas NYK Diamond. Gua mulai dari desainnya aja deh. Keyboard ini datang dengan dua varian warna, ada warna white grey dan juga grey white. Ya, dua-duanya sama aja sih sebenarnya untuk case-nya warna hitam. Yang ngebedainnya cuma keycaps-nya aja. Mengusung size 67%, yang so far menurut gua size ini sih nggak terlalu perlu adaptasi dari kalian yang pakai size TKL. Karena yang dibuang cuma raw dari F1 sampai F12, scroll lock, insert, print screen, home, dan end. Ya, itu sebagian buttonnya itu kan jarang banget kita pakai. Ya paling kita sering pakai ya F5 ya kan. Ya jadinya kita gak bakal kerasa banget kehilangan gitu. Ngomong-ngomong soal keycaps ya, bahan yang dipakai ini pakai bahan ABS yang udah double injection. So untuk pemakaian jangka panjang ya udah aman lah, gak cepat pudar tuh. Ngomongin keycaps ya, ini menarik banget. Keycaps yang ditawarkan ini cukup lengkap untuk informasi-informasinya. Gua gak habis pikir, tanpa ngerusak estetika dari keycapsnya, dia bisa nambahin informasi-informasi yang cukup bagus dan peletakannya cukup pas. Kalian bisa nemuin perintan tulisan dari F1 sampai F12, konektivitas, pindah device Mac ke Windows. Ya, Mac ke Windows. Jadi kalian bisa pakai keyboard ini ke Mac juga. So, kita paling baca manual cuma buat ngeakses knob-nya aja sih. Oh ya, hampir kelupaan. Soal fitur-fitur gaming udah ada tentunya di sini. Kayak Windows Lock ataupun anti-ghosting tuh. Untuk konektivitas, keyboard ini udah support semua konektivitas seperti yang gua bilang di awal. Ya, dia udah support wireless 2,4 GHz, Bluetooth, dan juga wired. Dan so far, 2,4 GHz-nya gue nggak ngerasa delay, walaupun gue pakai banyak device wireless secara sekaligus. Mau itu mouse ataupun headset, ya dia nggak ada kayak tabrakan yang bikin dia delay tuh. Jadi aman-aman aja. Untuk konektivitas wirednya juga udah pakai Type-C, jadi kalau seandainya kabel bawaannya ini rusak, kalian bisa ganti dengan kabel apapun itu. So, gampang untuk replacement kabelnya itu. Ataupun kalian mau tambahin coil cable juga aman-aman aja karena dia Type-C ya. Menariknya, keyboard ini tuh bisa kalian temuin tempat simpan dongle yang punya magnetnya. Jadi udah meminimalisir si dongle-nya bakal hilang ke depannya. Jadi kalau hilang itu salah kalian ya. Si NYK udah naruh tempat simpan dongle-nya. Lanjut ke bagian switch-nya. Switch yang ditawarkan ini cukup lengkap dari Otemu. Blue clicky, red linear, brown tactile. Ya, gua sih gak bisa banyak ngomong karena ini ya standar keyboard mechanical di middle sama low ya. Pakai brand Otemu. Ya, kalau dia pakai Gateron jadi kemahalan nantinya jatuhnya. Jadi ini udah cukup oke sih. Kebetulan switch yang di sampel gue ini yang blue switch ya. Jadi kalau kalian pengen dengar hasil typing testnya, kalian bisa dengar suaranya sebagai berikut. Gimana? Suaranya cukup menarik gak sih? Ini udah pakai blue tapi masih clicky yang cukup enak didengar gitu ya. Ya tentunya jelas lah, ini keyboard bukan keyboard kopongan ya. Kali ini baru enak dibongkar nih. Di bagian bawah case-nya ini ternyata ada silikon yang cukup tebal dan cuttingannya cukup rapi nih. Sehingga ini keyboard jadinya bakal kerasa padat banget walaupun pakai plastik. Selain pakai silikonnya, ternyata di atas PCB-nya juga pakai EVA foam tuh. Jadi ya bikin suara si keyboardnya nggak hollow lah. Dan tentunya di top case-nya ini sekaligus juga jadi plate-nya tuh. Dan ini yang menandakan ini adalah keyboard Raymond. Nah, untuk ngelepas bautnya gue kasih tahu ke kalian nih sedikit catatan. Kalian cabutnya itu dari yang di depan sama di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kalian copot dua karet di sisi kiri dan sisi kanan yang atasnya aja ya. Nah, cuma ada dua di situ kok. Nah, udah. Tapi ingat hati-hati karena PCB-nya dan baterai ini di solder. Jadi kabel dari PCB ke baterai itu solder, bukan yang dicolok gitu. So, ketika buka jangan terlalu barbar ya. Lanjut ke bagian PCB keyboard ini sudah support 5 pin north facing ya. Jadi untuk semua switch sebenarnya udah masuk-masuk aja. Paling kalau kalian mau pakai cherry profile ya belum bisa lah ya.
Tapi ya, buat apa cari profile ya kan? Kita beli keyboard ini kan ngincar RGB-nya gak sih? Soal software kalian udah gak perlu khawatir, tentunya keyboard ini juga udah nyediain software yang cukup unik desainnya. Menurut gua ini mudah banget buat kalian pahami lah. Di softwarenya seperti biasa kalian bisa atur makro, kalian bisa atur RGB, set LED buat ngikut dentuman lagu kayak musik rhythm gitu ya. Terus kalian bisa juga atur fungsi dari knobnya itu. Dan knobnya ini bisa kalian atur buat set RGB, set volume, atau play pause musik. Atau juga nge-mute video juga bisa. Terakhir kita bahas ke harganya. Harga yang ditawarkan cuma 489.900. Ya, kalian ikutin angka di sini nih. Karena gue takut salah sebutnya. So, dengan harga segini menurut gue ini cukup murah dan saingannya nggak ada. Iya, nggak ada. Karena dengan membawa konektivitas 2,4 GHz, Bluetooth, EVA foam, dan silikon, terus juga RGB-nya lengkap, ada knob, hot swap 5 pin, preloop pabrikan ya, walaupun dia preloopnya nggak terlalu banyak ya lumayan udah di loop gitu dengan harga segini gitu. Yang di loop ini stabilizer ya, bukan switch ya. Kalau switch semua belum tentunya kalau temu ya. Ya apalagi ini blue clicky ya, nggak mungkin blue clicky kalian loop, nanti takutnya ya hilang suara crispy-nya gitu. Ya bingung sih sebenarnya, nggak ada lawannya karena di range harga 500-an itu paling gua nemu sih Langtul dengan RK. Itu juga size-nya 65%, terlalu compact lah. Nggak mudah buat kalian yang pakai TKL terus tiba-tiba pindah ke 65. Kayak shock gitu. Raw-nya mana gitu kan? Itu udah shock banget lah. Dan ini kan masih aman ya buat pindahan ya. So, tentunya kalau kalian cari size 67% ini nggak ada lawannya lagi. Kalian cuma ada satu pilihan tuh buat kalian beli. Dan tentunya harganya juga menurut gue sih cukup terjangkau ya. So, mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau nggak salah channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.